Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu. Dengan sehat. Sehat Bu. Tuhan ya. Hari ini beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi tentang apa yang akan Bu Siska bahas untuk pembelajaran untuk anak kita sendiri. Kira-kira Ibu sudah mempersiapkan pelajarannya itu apa, lalu topik yang akan Ibu siapkan ini melihat kebutuhan belajar anak atau dengan konten proses itu Ibu sudah menyiapkan sejauh ini. Kira-kira Ibu akan memberikan pelajaran ini dengan tujuannya apa? Biasanya saya melakukan proses pembelajaran itu dimulai dengan dan itu seperti biasa ya Bu ya, sebenarnya proses harus dijalankan, tetapi saat pelaksanaannya itu seperti kita singkat. Pertama itu saya biasanya sebelum saya masuk biasanya anak-anak sudah tertib berdiri dan memberi salam. Kemudian saya menjawabnya contoh selamat pagi Bu, nanti saya menjawab selamat pagi. Kemudian kadang-kadang saya bercanda, misalnya bergantian setiap hari saya bergantian sesuai dengan saya itu misalnya, wah kamu ganteng banget, sampoan ya hari ini. Nah itu untuk memicu anak-anak sambil tertawa, atau kamu dapat lebih nih uang jajan makanya kamu berseri-seri. Jadi nanti anak-anak yang lain langsung ketawa kesini semua, tapi dalam posisi berdiri, masih dalam posisi berdiri. Nah, nanti sesudah kami cerita begitu, baru saya persilahkan untuk duduk. Biasanya seposisi itu saya berdoa dan kadang-kadang saya opportun dulu, baru mereka berdua kenapa sibuk. Nah begitu ya, nanti saya tiba-tiba nanti membuat lucu langsung tertawa semuanya. Baru saya persilahkan duduk. Kadang-kadang balik juga, kadang-kadang anak-anak yang kayak gitu sakit, nanti saya bilang kamu sakit ya kamu, isi ibu ngejong gitu. Biasanya kami alami seperti itu. Tujuannya untuk apa itu? Nah sebenarnya itu untuk menambah kekuatan kami pertama, yang kedua supaya suasana itu jalan. Terus yang ketiga saya mempercayai ya, kalau dengan seperti jadi kita merasa seperti keluarga ya, jadi bisa satu sama lain curhat. Jadi kami mengawali itu biasanya ada kira-kira 5 menit seperti itu setiap hari. Sapaan gitu ya? Sapaan. Kalau mau di-schedule aja berarti kami tidak berdoa lagi di dalam kelas. Kami sudah mau di-schedule. Nah saya nanti akan memulai pelajaran dan biasanya anak-anak sudah tahu seperti apa prosedur kalau sudah memulai pelajaran, karena itu sudah kami awali awal semester itu, awal baru masuk kelas 6 itu sudah ada peraturan kelas yang sudah kami lakukan. Di saat pembelajaran itu tidak boleh ada basic, tapi boleh mengutarakan apa yang akan disampaikan kepada guru. Jadi ke depan ini nanti yang ingin Ibu observasi, maksudnya saya mengobservasi Ibu itu kira-kira mata pelajaran apa Bu anak-anak? Mata pelajaran matematika Bu. Matematika ya. Di kelas 6 ya, di kelas 6. Apakah Ibu sudah mendapatkan tujuan pembelajaran dari matematika ini? Sudah. Ya, apa Bu kira-kira Bu? Ini kami akan mempelajari tentang luas dan lingkaran. Tujuannya itu agar anak-anak memahami dan mengerti mencari luas dan lingkaran tanpa harus menyentuh bendanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak boleh
boleh hanya dengan menggunakan rumus, mereka paham dan mengerti tentang benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekelilingnya. Contoh jam dinding, roda mobil, roda sepeda, roda motor, dan pelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, gitu ya, ya. Jadi sehingga apa yang dipelajari itu ada manfaatnya untuk mereka di kemudian hari, ya. Baik, kira-kira tadi kita sudah berikan tujuan pembelajaran, ya. Anak memahami, mengerti, mencari luas dan keliling benda. Yang kedua tadi apa, Bu? yang kedua, anak-anak boleh menggunakan rumus, menggunakan rumus sehingga mereka paham berapa luas benda yang ada di sekeliling mereka maupun keliling. Oke, itu dengan rumusnya, ya. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira. Area pengembangannya itu yang pertama adalah biasanya saya menggunakan media pembelajaran untuk mereka paham. Jadi contoh, kalau misalnya lingkaran itu ada berapa belajar jari. Jadi saya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Contohnya tutup toples sambil berkuda. Nah, kita gunakan penggaris. Kalau dari tinggi ke tinggi itu namanya diameter. Jadi dengan arti bukan hanya sekedar rumus saja mereka, tetapi mereka paham yang mana itu jari-jari, yang mana diameter. Jadi harus menggunakan media pembelajaran yang benar-benar nyata. Sebenarnya sih saya ingin menggunakan video pembelajaran yang diambil dari YouTube seperti itu. Tetapi karena masih di kelas kami itu tidak bisa menggunakan layar saking terangnya, jadi saya menggunakan video pembelajaran yang saja. Tapi kalau di aula bisa, ya, waktu itu bisa kelihatan, ya. Bisa juga, ya. Bisa, tetapi kalau kita berpindah ke aula sudah memakan waktu. Beda ya, kalau di kelas itu beda, ya. Bagaimana kalau kan kita punya selain layar, kira-kira ibu bisa nggak kayak benda yang lain selain layar? Bisa. Saya biasanya menggunakan gambar. Saya juga biasanya mendownload video dari YouTube di laptop. Tapi saya menggunakan maaf kepada anak-anak karena mungkin tidak maksimal gitu, karena ini kan laptop kan layarnya hanya tertentu saja. Tetapi saya ada juga hasil piringannya. Biasanya saya berkeliling kepada mereka bahwa ini adalah ada gambar roda sepeda yang sudah ada jari-jarinya. Nanti saya akan menjelaskan sambil keliling. Berarti sudah semua semua cara ditempuh, terutama tadi yang diferensiasi, ya. Karena anak-anak itu berbeda daya tangkapnya. Iya, benar. Kita mempunyai televisi, bisakah dipakai, Bu? Disambungkan dengan ini kalau nanti misalnya itu, ya. Jadi ada untuk beberapa mungkin kita bisa menggunakan alat-alat yang ada, fasilitas yang ada di sekolah, ya. Walaupun mungkin kalau untuk infokus kita tidak bisa karena terlalu terang, kita bisa menggunakan televisi, ya. Iya, benar. So, televisinya bisa diangkat, ya. Baik, silakan. Sekarang yang selanjutnya, strategi yang dipersiapkan, Bu. Biasanya saya membuat strategi persiapannya, saya bagi tiga. Ya. Karena kebetulan anak-anak itu kalau untuk matematika ini kan tidak semuanya orang bisa langsung bisa dilakukan. Tetapi biasanya saya sudah paham dengan murid saya, ada biasanya sangat pintar, ya. Ada yang saya jelaskan 2 kali atau 3 kali bisa paham, ya. Ada yang ketiga, yang bagian ketiga ini anak-anak harus berkali-kali. Memang sih saya selalu menerapkan kepada anak-anak, saya tidak pernah keluar dari kelas, biasanya karena anak-anak kelas 6 butuh gitu pemahaman dari saya, ya. Apabila ada pelajaran-pelajaran yang belum paham, saya selalu memandu supaya mereka bertanya sama saya ketika istirahat begitu. Dan termasuk dengan matematika ini, contoh seperti ini saya mengambil mata pelajaran luas dan teori. Nanti pertama saya menjelaskan dulu topiknya apa itu luas atau lingkaran, rumusnya apa.
secara menggunakan media pembelajaran sebagai apa yang ada dalam variabel-variabel yang dirumuskan. Saya stopin sampai di situ. Nanti saya bertanya, siapa yang belum paham? Biasanya mereka tidak takut karena akan lebih takut kalau saya nanti bertanya mereka tidak paham. Karena dari dalam awal juga peraturan kelas kami itu lebih bagus kita bertanya langsung daripada tunggu waktunya makin tidak paham. Jadi biasanya saya akan bertanya, siapa yang belum paham begitu. Nanti ada anak-anak saya yang dalam kategori ketiga, nanti mereka angkat tangan. Nah, saya nanti akan ulangi lagi. Nah, untuk mempercepat supaya tercapainya ini waktu pembelajaran, nanti saya sampai 2 kali menyampaikan kepada anak, contohnya Arif termasuk kategori bagian ketiga ya, dia dalam untuk matematika nanti istirahat, nanti datang lagi ke dalam sebuah pelajaran saya menggunakan strategi seperti itu. Yang penambahan waktu khusus untuk anak-anak yang tertentu ya, Bu ya. Ya. Baik. Jadi kira-kira ini Ibu, kita kan hari ini baru percakapan praobservasi ya. Kita akan melaksanakan observasinya. Ibu punya waktunya untuk diobservasi itu kapan yang bisa saya minta? Waktunya ya, kalau minggu depan tidak apa. Ya, di hari apa Bu? Kalau hari Jumat terlalu lama. Hari Jumat ya. Atau apa? Kamis, Rabu? Yang ada pelajarannya? Sebenarnya kalau matematika itu sih karena ini saya biasanya sedikit kasih setiap hari sama mereka berhubung untuk persiapan US ya. Karena mereka kelas 4 itu mereka benar-benar daring, jadi matematika itu tidak maksimal. Makanya saya selalu setiap hari memberikan sedikit-sedikit matematika untuk dari mulai materi kelas 4, 5 seperti itu, karena memang daring waktu itu. Kita sepakati hari Jumat aja ya. Mungkin ada 1 minggu untuk Ibu mempersiapkan, di mana nanti saya akan masuk untuk mengobservasi pembelajaran matematika ini Bu ya. Baik, kita sudah saya ulangi tujuan pembelajarannya tadi, anak memahami dan mengerti, mencari luas dan keliling benda tanpa mengetahui bendanya sendiri, lalu sudah pasti menggunakan rumus ya Bu ya. Paling tidak dia mengerti dan memahami penggunaan rumus ini ya. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai itu melalui media pembelajaran yang ada di sekitar untuk membantu pemahaman anak-anak. Lalu strategi yang disiapkan, Ibu akan membagi siswa menjadi 3 sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Lalu diantaranya tadi yang kurang, sedang, dan baik. Mungkin Ibu sudah hafal ya anak-anak yang seperti itu. Dengan tadi cara pemberian penjelasannya ini mungkin kadarnya berbeda-beda. Lalu dengan penggunaan media tadi juga Ibu akan masuklah kepada anak-anak ini dengan caranya masing-masing. Terutama untuk yang anak-anak tertentu mungkin akan menggunakan penambahan jam ya. Ya. Untuk Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatan hari ini. Semoga minggu depan kita akan bisa melaksanakan observasi Bu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi ya. Mungkin mengganggu waktu Ibu ya. Ini Bu Siska, apa yang Ibu harapkan ya? Apa yang Ibu harapkan dari sesi kegiatan coaching kita hari ini? Yang bisa saya terapkan kemudian banyak juga yang saya temui temuan-temuan
kekurangan-kekurangan yang saya lakukan selama ini di dalam menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid. Sesudah melakukan ini mungkin saya akan memilihnya sesuai dengan kemampuan saya dan juga kemampuan anak-anak. Yang sebelumnya memang saya itu masih menerapkan 2013 seperti negara sesuai ini di dalam RPP juga ada bilangan sedikit. Tetapi perbedaan bilangan sedikit itu intinya membuat anak bisa berubah dan juga pribadi saya juga bisa berubah. Jadi saya melihat bahwa psikolog itu berbeda-beda kemampuannya. Contohnya misalnya di dalam matematika, biasanya saya membuat jam lebih dari biasanya untuk anak-anak yang mampu mengikutinya. Tapi dengan pembelajaran ini, dengan menggunakan kasih saya bisa mengambil kebijakan-kebijakan lain yaitu saat membaca anak menjadi ada yang visual, ada yang visual, ada yang Baik. Tadi dari penyampaian tadi Ibu apa yang Ibu saya juga belajar ya, kita belajar di sana memperbaiki diri, memperbaiki proses, terutama dari cara kita menilai dan memandang murid kita ya. Jadi apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan yang diharapkan menurut Ibu? Sebenarnya sudah sesuai, tapi karena persiapan saya yang kurang matang Ya. membuat pembelajaran itu sedikit lagi supaya tercapai. Contohnya itu untuk pembelajaran saya gunakan itu khususnya menggunakan tanpa ada petunjuk. Yang kedua, saya kurang pintar membagi waktu sehingga anak-anak saat mau mempresentasikan itu seperti harusnya anak-anak setiap kelompok baik estetik maupun yang visual, 3 kelompok ini sudah dibagi-bagi harus mempresentasikan hasil yang mereka kerjakan. Tapi kita jadi mengetahui kelemahan dan kelebihan kita dari apa yang sudah kita dari proses pembelajaran kita kemarin ya. Ya, dengan Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan yang kemarin menurut Ibu? Sudah tercapai menurut saya itu, tetapi belum 100%, karena tujuan pembelajaran di sini itu kan mereka harus berbeda bersuka cita. Saat terakhir saya memberikan pembelajaran itu, saya tidak menanyakan apakah mereka senang dengan belajar itu atau tidak. Gitu. Saya langsung tutup aja dengan doa. Sebenarnya saya harus sering sama mereka, kira-kira yang mana yang mereka bisa membuat mereka senang belajar supaya mereka semakin berminat belajar. Berarti ke depannya nanti kalau Ibu ini lagi pelajaran pun berarti ya, kita sama-sama saling mengingatkan bahwa menanyakan kepada anak juga perlu ya, apakah senang dengan pelajaran hari ini kayak gitu ya, gitu ya. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu? Apa hal-hal yang harus dipertahankan menurut Ibu? Hal yang harus dipertahankan itu yang pertama itu disiplin, disiplin itu supaya kondisi di ruang kelas tetap kondusif. Itu perlu dilatih memang ya. Dari sejak ini memang jadi menjadi kebiasaan ya, pembiasaan jadi masuk ke apa yang harus diperbaiki. Kalau tadi dipertahankan berarti sudah baik. Nah, yang harus diperbaiki Dan itu yang pertama dari segi media pembelajaran. Jadi saya harus melakukan media pembelajaran itu, jadi saya berusaha
semua materi yang akan saya sampaikan dengan teknik yang berbeda-beda. Jadi di rumah saya harus latihan dulu bagaimana saya cara menyampaikan kepada anak-anak supaya lebih menarik. Jadi anak-anak tertarik untuk belajar. Terima kasih Bu. Sudah bisa menyadari apa yang harus diperbaiki. Berarti kita tuh bukan super ya, bukan ini ya, kita juga perlu perbaikan. Rencana apa yang akan dilakukan untuk hal-hal yang menurut Ibu masih kurang? Rencana yang pertama, saya membuat RPP ini karena memang saya di kelas atas, itu sebenarnya kan per hari itu kan ada bisa digabungkan, bisa terpadu, bisa terpisah. Tetapi di sini saya tidak mau mengambil banyak secara keseluruhan mata pelajaran, contohnya maksimum 3 gitu Bu. Misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA. Nah, nanti saya ambil garis besarnya itu untuk menyampaikan kepada anak dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu bahwa satu mata pelajaran itu ternyata berdampak kepada pembelajaran yang lain, seperti itu. Terus kemudian FPP ini sangat berguna saat saya mengajarkan itu. Jadi saya kelihatannya dilihat anak-anak ini profesional. Saya menguasai materi itu. Jadi anak-anak juga tertanam melihat, oh si ibu bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga menangkap. Karena saya sudah mempersiapkan diri saya melalui FPP dan juga latihan di rumah, anak-anak pun tidak ragu melihat saya saat menjelaskan. Jadi mereka bisa memahami. Kemudian yang ketiga saya akan melakukannya karena kebetulan saya mengajar matematika juga. Jadi saya harus berlatih banyak di rumah saat anak-anak ini pintar. Ada juga anak yang di luar di atas rata-rata kemampuannya, misalnya seperti Filbert. Nanti bisa dia menanyakan soal, ada satu soal, tetapi dia mungkin punya soal di rumah karena disuruh latihan, nanti dia bertanya sama saya. Nah, tapi saat saya menjawab, dia juga pasti tersenyum-senyum gitu. Tetapi kalau pertanyaan itu saya perhatikan ya, kalau pertanyaan itu tidak dijawab dengan mungkin saya terbata-bata atau apa, dia pasti balik bertanya lagi gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, jadi saya memperbaiki, meningkatkan kemampuan saya, banyak belajar gitu. Karena sekarang kan banyak sekali buku, banyak internet, banyak YouTube yang bisa kita pelajari. Jadi kalau sebagai saya pribadi Bu, kalau sebagai guru harus terus belajar. Karena anak-anak itu banyak yang sangat pintar-pintar, sakit canggihnya sekarang zaman dan juga teknologi. Semoga Ibu bisa menularkan kepada guru-guru muda kita nanti ya Bu ya, dengan semangat ini bahwa apa yang tadi sebagai impian dan cita-cita mungkin dengan memperbaiki atau yang masih kurang tadi kinerja ya, mulai dari kinerja kita, performance kita, jadi bahwa guru itu profesi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa jadi membawa syukur-syukur, bisa bukan syukur lagi ya, harusnya diusahakan membawa anak-anak kepada kebahagiaan dan keselamatannya ya. Terima kasih Ibu untuk waktu yang Ibu sudah berikan kepada saya untuk bersama-sama mengakhiri percakapan kita pada coaching di pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi dengan problem atau materi yang berbeda itu ya, sehingga menambah dan meningkatkan kualitas diri kita. Terima kasih ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Halo, selamat pagi. Kalian sehat semuanya? Sehat, Bu.
Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, ya kita presentasi dulu, ya. Presentasinya seperti itu. Seperti biasa, tarik nafas dalam-dalam, dikeluarkan pelan. Bukan ketawa, nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gini, itu mah nggak konsentrasi, mengganggu konsentrasi orang. Nah coba, sekarang ibu akan tuntun kalian, ya. Silakan tangannya boleh di atas paha, pelan-pelan. Tidak berdengar suara sedikit pun, kakinya atau mejanya tidak bergerak, ya. Ditutup matanya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Oke, sudah. Itu namanya tidak konsentrasi. Karena kalian senyum, ya. Baik, bagaimana perasaan kalian sedang melakukannya? Biasa aja, biasa aja. Nah, baik. Sebenarnya tujuannya ini untuk membantu kalian supaya bisa lebih fokus belajar. Ya, jadi bukan untuk membuyarkan pikiran kalian, tetapi untuk membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Baik, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, baik, kita akan mulai belajar kita sebelumnya, ya. Ibu akan mengapresiasi, mengulangi kembali pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan mulai belajar kita. Kita masuk ke bab 3, yaitu keliling dan luas lingkaran. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran di bab 2, ya. Anak-anak mungkin sudah tahu bagaimana menjumlahkan, ya, baik itu pecahan, minus, plus, ya, semuanya. Nah, di bab 3 ini anak-anak akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Ya, siapa yang sudah membaca bukunya di rumah sebelumnya? Jaya, ya, tepuk tangan untuk Jaya. Mbak Amri udah baca bukunya belum sebelumnya di rumah? Belum? Oh udah, tepuk tangan untuk Amri. Baik, kita sebelumnya, ya, sudah membagi berkelompok. Artinya berkelompok itu ada yang kelompok apa ini? Berarti kalian belajar menggunakan gambar. Ini kelompok apa? Berarti yang ini kelompok apa? Audio. Belajar luas dari ini karena ini mengajarkan kalian dengan ketiga teknik ini, ya. Karena setiap kalian itu pasti berbeda-beda cara belajarnya. Ada juga orang belajar harus keliling, tidak boleh kedengaran apa-apa. Tapi ada juga orang yang belajar dengarkan musik, ya, sambil ngemil-ngemil di rumah, boleh juga belajar, ya. Jadi untuk itu ibu akan menerangkan ini, ya. Baik, untuk kelompok kinestetik, ya, ibu akan memberikan yang ini ya. Coba ini di tengah. Ini ketua kelompoknya ibu buat kita, ya. Kemudian untuk kelompok visual, ya, ini ada gambar tentang keliling lingkaran dan juga luas lingkaran, ya. Nah, kalau ketua kelompoknya Deta, ya. Kemudian kelompok audio. Di kelompok audio, ketua kelompoknya di sini boleh Filbert, ya. Filbert boleh pindah ke sini, oke? Nah, perhatikan dulu ke depan, ya.
pegang ya. Ya, udah. Oke. Sebagian yang audio, di sini nanti ada boleh pembelajarannya. Boleh dibuka, silahkan dibuka dulu. Videonya langsung dibuka, ya. Yang bagian visual mohon dilihat, ya. Nah, untuk mencari keliling lingkaran, itu dibutuhkan apa? Ada diameter dan juga ada periode. Coba. Yang audio langsung, ya. Ya, kali belajar dari sibuk. Kemudian yang bagian visual, ya. Ya, nah supaya belajar, langsung belajar, ya, sambil dibutuhkan nanti berkelompok, ya. Ini akan bagikan LKS-nya, ya, dikerja. Nanti akan berbeda satu. Ya. Per kelompok boleh diberikan kepada ibu hasil LKS-nya. Boleh. Ketua kelompoknya mohon kepada ibu ya. Sekarang kita
bagaimana? Kalau diketahui diameter berarti rumusnya? Oke. Kalau diketahui jari-jari berarti rumusnya? Oke. Sekali lagi, sekarang luas lingkaran. Kalau luas lingkaran itu rumusnya bagaimana? Paham ya? Paham semuanya? Kalau kita dipelajari anak-anak harus nyanyi ya, supaya lebih baik. Karena pelajaran sudah mulai, anak-anak tolong lakukan semua alat-alat. Kita akan berdoa yang dipimpin Waris. Silakan Waris. Teman-teman ambil sikap doa yang baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Sekarang kami ingin pulang, berkatilah kami di perjalanan sampai di rumah dengan selamat. Tuhan, sembuhkan Manora dari sakitnya, semoga ia bisa sekolah kembali. Terima kasih Tuhan. Amin.